Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di mata kuliah online utilitas di bidang tekstil, khususnya kimia tekstil. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai air sebagai satu komponen utility yang penting yang ada di pabrik tekstil, khususnya di bidang processing atau dyeing finishing. Ya, kita akan bahas ini sebagai rangkaian dari pembahasan sebelumnya sudah tentang listrik, tekanan dan sebagainya ya. Jadi untuk mahasiswa kimia, saya kira untuk air ini perlu dibahas lebih mendalam, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat pada slide di utility atau utilitas ada penyediaan air sebagai suatu kebutuhan. Ya, dari mulai untuk kategori umum dan sanitasi, misalnya untuk toiletries, kemudian pencucian, kemudian pembersihan yang tidak berkaitan dengan proses produksi atau berkaitan juga dengan proses produksi. Kemudian ada juga air pendingin atau cooling water atau chiller yang digunakan pada proses penukaran panas. Kemudian ada juga air umpan boiler atau boiler feed water atau BFW sebagai sumber untuk menghasilkan uap air atau steam. Kemudian ada juga air proses yang dipakai sebagai pelarut baik zat warna maupun zat kimia ya, misalnya di proses pretreatment, di proses pencelupan, dyeing finishing, pencelupan, penyempurnaan, pencapan. Oke ya, ini secara garis besar penyediaan air utilitas di pabrik itu untuk apa saja, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ada persyaratan-persyaratan yang akan membedakan air untuk sanitasi, untuk pendingin, untuk umpan boiler, dan untuk proses basah tekstil. Ya, kita bahas dulu untuk yang air sanitasi. Persyaratan utamanya adalah tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Kemudian tidak keruh atau kekeruhannya di bawah 1 mg silikat per liter. Secara kimia, dia tidak mengandung zat-zat beracun atau ion-ion yang membahayakan. Kemudian secara biologi, dia tidak mengandung mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang berbahaya. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk kebutuhan airnya, ini untuk keperluan umum, kita bisa lihat kebutuhan-kebutuhannya adalah misalnya ini air untuk karyawan dan sekaligus perkantoran. Misalnya kurang lebih mereka menghasilkan satu orangnya adalah 10 liter dalam satu hari. Jadi kalau misalnya kita estimasi 143 orang, ada 1430 liter per hari atau kurang lebih 1,43 meter kubik misalnya gitu ya. Kemudian di sini ada air untuk perumahan karyawan atau mes biasanya. Kalau di pabriknya ada mes, nanti harus dihitung juga gitu ya. Nah, kemudian di sini ada air untuk laboratorium dan bengkel maintenance biasanya. Ada perkiraannya juga mengenai kebutuhan pencucian alat dan sebagainya. Kemudian ini juga ada air untuk kebersihan dan pertamanan, misalnya menyiram tanaman atau membersihkan area masjid atau area lapangan dan sebagainya, area kantin gitu ya. Ini juga harus dihitung. Kemudian ada air ini untuk pembersihan alat, misalnya backwash membran atau pembilasan membran atau pembilasan kation exchanger, ini juga dihitung sama ya. Ini juga ada backwash atau pembilasan anion exchanger, ini juga harus dihitung. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan air itu
dia akan dihitung, kemudian dijumlah, kemudian ditotal kebutuhannya berapa selama 1 jam. Ini ada yang per jam, bisa juga dihitung per hari. Nah, jadi nanti kita akan membagi dari sumber airnya, gitu ya. Apakah misalnya untuk kebutuhan umum bisa kita penuhi dari PDAM atau harus dibantu dari sumber-sumber air yang lain, misalnya sumur artesis atau lain-lain. Termasuk juga nanti kita harus hitung ya. Di sini yang paling banyak harusnya adalah air untuk proses. Ya, air untuk proses kebutuhannya sangat banyak, apalagi proses yang ada bagian kimia tekstilnya seperti pretreatment, dyeing, printing dan finishing, itu membutuhkan air yang sangat banyak. Sehingga kita harus hitung mensuplai kebutuhannya dari mana, gitu ya. Oke, kita kembali, ini sudah. Kemudian kita bahas dulu, setelah air untuk kebutuhan umum sudah, sekarang ada air untuk pendingin atau coolant water, gitu ya. Nah, ini adalah air yang digunakan untuk kebutuhan pertukaran atau perpindahan panas dalam suatu sistem heat exchanger. Ya, contohnya sudah pernah ya dijelaskan di pembahasan awal, contoh-contoh pertukaran panas itu apa. Nah, ini tujuannya adalah memindahkan panas dari suatu benda ke air, kemudian nanti dari air dipindahkan ke lingkungan, dikeluarkan. Contoh yang paling mudah ini misalnya pada radiator motor atau radiator mobil. Jadi radiator akan selalu diisi oleh air, bisa air biasa atau air demineral, atau juga bisa air yang sudah menggunakan zat tambahan yang berfungsi untuk meningkatkan optimalisasi pendinginan, seperti radiator coolant. Ini contohnya kayak gini. Radiator coolant biasanya dikasih warna untuk memudahkan tracing kalau ada kebocoran, gitu ya. Ini salah satu contoh untuk air pendingin. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita mempersyaratkan air pendingin, harus tidak ada kesadahan. Nanti kalau ada sadah, apalagi lewat pipa-pipa, dia akan menimbulkan kerak atau sedimentasi atau pengendapan, gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak ada mikroorganisme yang bisa berkembang dan tumbuh menyebabkan alat tersebut gagal bersirkulasi atau airnya gagal bersirkulasi karena membentuk kerak atau sedimen. Sedimennya bisa organik, seperti kalau misalnya ada organisme seperti alga, gitu ya, kemudian masuk ke pipa, pipanya langsung tertutup, kemudian alatnya akan rusak. Kemudian selain itu juga hindari adanya ion logam seperti besi yang bisa menyebabkan karat pada pipa dan bagian-bagian lain. Beberapa radiator atau pendingin sekarang sudah dibuat dari bahan yang tidak mengandung besi supaya tidak berkarat. Pipa juga sama begitu ya. Nah, kemudian ada juga pengotor yang harus dihindari, misalnya seperti minyak yang akan nanti menurunkan fungsi pertukaran panas karena perbedaan daya serap panas antara minyak dan air ada cukup perbedaan yang besar, sehingga nanti kalau ada masuk minyak misalnya atau tercampur oli, nanti fungsi pertukaran panasnya akan berkurang, gitu. Oke, gitu ya. Kemudian di sini ada mutu untuk air pendingin. Kualitasnya kurang lebih didefinisikan sebagai seperti ini, gitu ya. Jadi kalian kalau beli air coolant, bukan coolant minuman ya, tapi coolant yang untuk air radiator, di sini ada hardness-nya sebagai Ca berapa, hardness sebagai Mg berapa, silikanya harus berapa, turbidity-nya berapa, ion klor dan ion sulfatnya berapa, pH-nya harus berapa, gitu ya. Termasuk ada total dissolved solid, ada silika, ada kalsium.
Nah, biasanya untuk mencegah kenaikan ini pada saat pemakaian misalnya gitu ya, atau menambah umur pakai atau usia coolant, biasanya di dalam coolant suka ditambahkan suatu scale inhibitor. Jadi scale inhibitor itu adalah dispersan atau bahasa pencelupannya mah pendispersi ya. Dispersan atau pendispersi. Nah, ini berfungsi untuk mencegah pembentukan kerak. Gitu. Jadi fungsinya mencegah pembentukan kerak yang disebabkan oleh banyaknya senyawa-senyawa terlarut yang seiring dengan pemakaian nanti senyawanya akan makin banyak. Gitu, sehingga ini scale inhibitor ini atau dispersan ini berfungsi untuk memecah pembentukan senyawa-senyawa yang membesar gitu ya. Jadi sehingga dia akan tetap terdispersi. Kemudian yang kedua ada yang namanya corrosion inhibitor. Nah, corrosion inhibitor ini biasanya bentuknya adalah garam fosfat atau natrium fosfat atau sodium fosfat namanya, yang berfungsi untuk mencegah korosi. Jadi dia akan mengikat ion-ion penyebab korosi seperti fero dan feri gitu ya, yang teroksidasi. Nah, ini dua ini akan ditambahkan di suatu cairan air pendingin untuk meningkatkan kualitas dari prinsip pertukaran panasnya gitu ya. Nah, kemudian kita naik lagi, kita lanjutkan ke air yang paling bagus atau air yang paling murni atau paling jernih yang digunakan di pabrik, yaitu air untuk umpan boiler atau disingkat boiler feed water, disingkat BFW atau boiler feed water. Ya, jadi nanti kalau ada kode-kode di pabrik alur BFW gitu di pipanya, itu berarti adalah pipa air untuk ngefeed ke boiler atau pengumpan boiler. Nah, di sini kita lihat steam jenuhnya suhunya bisa sampai 294. Kalau kita lihat di soal yang metode direct ya, suhunya kurang lebih 180 ya. Di sini bisa sampai 294 dengan tekanan 7000 kilopascal. Gitu. Nah, sehingga kita butuh persyaratan yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan air-air yang lain. Jadi air umpan boiler ini persyaratannya lebih tinggi daripada air yang lain yang digunakan di pabrik, atau persyaratannya paling tinggi. Kita bisa lihat kandungan silikanya saja harus 0,01 ppm maksimum. Konduktivitas elektriknya adalah 1 mikro saya lupa per sentimeter, nanti dicari ya, ini satuan konduktivitasnya. Kemudian oksigen terlarutnya harus kurang dari 10 ppm. Nanti ini akan ada hubungannya sama pembentukan besi berkerak, besi karat Fe2O3. Kemudian pH-nya harus sedikit alkali gitu, tidak boleh netral apalagi asam. Nah, pengolahannya, jadi kalau air umpan boiler, kalau kalian biasa minum air demineral gitu ya, seperti misalnya Amidis misalnya gitu ya, air demineral. Kalau Aqua kan air yang ada mineralnya, nah itu nggak boleh jadi air umpan boiler. Jadi harus kualitasnya adalah air demineral. Nah, dari demineral juga kalau tubuh kita biasa minum air mineral oke-oke saja, kemudian minum air demineral juga oke-oke saja. Nah, untuk boiler ini nggak bisa minum air seperti itu. Jadi sudah airnya demineral, sebelum dijadikan BFW harus juga diproses dulu. Jadi dari air demineral ini harus dihilangkan dulu gas-gas terlarutnya seperti CO2 melalui proses deaerasi gitu.
Nah, nanti kalau tidak dihilangkan, adanya oksigen terlarut dan CO2 dapat menyebabkan timbulnya korosi akibat logam yang teroksidasi. Gitu. Nah, kalau udah korosi udah ya bahaya ini boilernya. Bisa-bisa pipanya terjadi endapan, kemudian terjadi bahaya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, proses deaerasinya itu sendiri dilakukannya dalam deaerator. Ada 2 tahap secara mekanis atau mekanik dan secara kimia. Ini bisa kalian baca, prosesnya adalah stripping. Secara kimia nanti direaksikan dengan hidrazin. Reaksinya seperti ini. Nah, kemudian kita agak cepat ya. Nah, kemudian dengan penghilangan kandungan O2 dan CO2, ini akan dinaikkan pH-nya jadi 9 dengan injeksi NH3. Kemudian begitu keluar dari deaerator disebutnya boiler feed water. Jadi ini adalah air yang paling jernih atau yang paling murni. Nah, diagramnya untuk deaerator kurang lebih seperti ini. Jadi ini air demineral atau demin masuk ke sini, ada stripping dengan steam LS, kemudian diinjek dengan hidrazin, kemudian diinjek dengan NH3 sehingga pH-nya kurang lebih 89 sampai 9,2 gitu. Ya, nanti ini bisa disuplai ke boiler. Oke. Nah, secara umum, jadi ketika sudah tahu ini, artinya kalau kalian di pabrik haus gitu ya, terus nggak ada air, ya bisa diminum ya secara logika. Karena airnya kandungannya sudah sangat murni, jadi cuma ada H2O2. Tapi kalau kalian butuh mineral, gitu ya di sini tidak bisa menghasilkan air bermineral karena nggak boleh. Tapi secara umum yang lebih murni ya air yang ini. Sehingga kalau misalnya ada pabrik yang menggunakan air demineral atau air untuk BFW digunakan untuk air minum, ya wajar-wajar aja, sah-sah saja. Cuman nanti untuk kebutuhan mineral di tubuh atau di badan, ya kita harus cari dari sayuran atau dari buah-buahan gitu ya, dari suplai makanan. Karena kalau pakai air ini, kebutuhan mineral tubuhnya akan sangat kurang, termasuk kebutuhan oksigen juga, karena di sini oksigennya sangat kecil. Mana? Nah, ini oksigennya 0,07 ppm. Padahal tubuh kita butuh oksigen yang besar, baik itu dari udara melalui paru-paru maupun dari air. Oke, saya rasa untuk air cukup. Nanti kita lanjutkan untuk pemanfaatan air.